Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ashari, NIM 2103080886 dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai apakah adanya kehidupan lain di luar bumi. Jadi, menurut pandangan Islam, hanya ada dua makhluk mukallaf, yaitu jin dan manusia. Jika mengenai tentang apakah ada kehidupan lain di luar planet bumi seperti di planet lain ataupun di galaksi lainnya, hingga saat ini belum diketahui karena belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa adanya kehidupan di luar planet bumi. Jika berbicara tentang alien itu merupakan hanya sebuah karangan imajinasi dan sebuah film fiksi dari kaum barat. Dan hingga saat ini juga kaum barat belum bisa membuktikan, bahkan memberikan bukti yang nyata bahwa alien itu benar-benar ada. Jadi, menurut Islam, ditegaskan lagi, hanya ada dua makhluk mukallaf, yaitu jin dan manusia. Hal ini sesuai dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran, yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Simatupang dengan NIM 2103061125. Saya dari Prodi Pendidikan. Menurut pendapat dan tanggapan saya mengenai adanya kehidupan di luar bumi, menurut saya itu hal yang cukup mustahil atau sulit untuk dibuktikan karena ada beberapa faktor seperti tidak semua planet bisa dijangkau dan juga biaya serta waktu yang kita butuhkan pasti sangat banyak, dan juga keselamatan penemunya itu akan sulit dipertimbangkan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bukti bahwa adanya kehidupan di luar bumi, di mana ditemukannya beberapa satelit memiliki semacam air lautan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Itu bisa saja selama miliaran tahun itu ada evolusi kehidupan yang memutar, serta beberapa ilmuwan meyakini adanya kehidupan di luar bumi, namun bukan secara kita menemukan makhluk lain di luar bumi, tetapi adanya mikroorganisme atau hal lain yang ada di luar bumi. Perkenalkan, nama saya Taufiq Muhammad Dimas dengan NIM 210301202. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Saya akan memberi tanggapan tentang adanya kehidupan di luar bumi. Dimana yang kita ketahui, di bumi ini banyak kehidupan, mulai dari flora, fauna, manusia, bakteri, mikroba, dan makhluk hidup lainnya. Memang kalau untuk kehidupan di luar bumi belum ada penelitian yang pasti, tetapi ada salah satu penelitian yang menemukan adanya kehidupan di planet Mars seperti adanya jamur dan mikroba. Jadi kesimpulan saya untuk tugas kali ini adalah saya menyetujui adanya kehidupan di luar bumi. Berikut tanggapan saya tentang adanya makhluk hidup di luar bumi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Nami Regina Amanda Panjaitan dengan NIM 211501048. Jadi, penelitian tentang makhluk di luar bumi atau planet sudah sering kita temui, tidak hanya melalui mulut ke mulut, sosial media, TV, bahkan ada banyak bukti yang meyakinkan adanya kehidupan di luar bumi ini. Film dan drama genre fantasi atau dokumenter menceritakan kehidupan di luar bumi yang berkali lipat lebih modern dari umat manusia. Mereka sangat pintar dengan IQ yang tinggi, mempunyai bahasa sendiri juga, bentuk tubuh sendiri, dan bisa membangun dunia mereka sendiri. Dunia penuh dengan teknologi. Salah satu contohnya film Alien yang menceritakan tentang NASA, peneliti angkasa yang terkenal di Amerika yang telah berpengaruh dalam penemuan banyak hal di luar bumi. Di sana mereka sedang menyelidiki bulan dan menemukan pesawat peninggalan mereka ditempati oleh makhluk luar angkasa.
Di sini sudah membuktikan bahwa bagaimana manusia bisa memiliki imajinasi akan bentuk alien jika tidak pernah melihatnya. Jadi, dari penelitian, banyak konspirasi-konspirasi yang didapatkan, namun manusia masih kekurangan dana untuk mengembangkan hal ini. Tapi di sisi lain, penemuan akan alien di luar angkasa adalah suatu kemajuan besar. Bumi dimiliki oleh manusia, sehingga bulan juga pasti memiliki penghuninya. Tetapi situasinya itu di luar pikiran manusia pastinya. Lalu satu teori penting yang perlu diketahui, sesuatu itu ada karena terjaga, dan karena itu ibaratnya alam semesta dijaga kebersihannya. Sama juga seperti planet-planet lain, kemungkinan besar juga seperti itu. Karena di sini berpikir secara logika dan kemungkinan yang terjadi sangat diperlukan. Jadi saya berpendapat, saya setuju jika ada kehidupan lain di luar bumi dan di planet lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulina Tatsioka Gaul dengan NIM 210902046 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Ilmuwan menemukan eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya yang penuh lautan dan diduga bisa saja ada makhluk hidup di dalamnya. Namanya adalah planet Hyson. Planet ini sesuai namanya diselimuti oleh lautan dan kaya akan hidrogen. Temperaturnya pun tinggi dan karakteristiknya sangat berbeda dengan planet bumi. Namun demikian, ilmuwan University of Cambridge yang mempublikasikan penelitiannya di jurnal The Astrophysical Journal menyatakan secara teori, Hyson mungkin mendukung kehidupan dalam bentuk sederhana seperti mikroba, seperti halnya lautan di planet kita. Alien memang tidak mesti mirip manusia. Apapun kehidupan ditemukan di alam semesta bisa saja disebut alien. Saya setuju bila dikatakan kehidupan lain di luar bumi, karena kehidupan di luar bumi sama halnya dengan kehidupan di bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan di bumi memiliki syarat terciptanya kehidupan, contohnya dengan air ataupun oksigen. Begitu juga dengan kehidupan di luar bumi, bisa saja syarat kehidupan di luar sana bukan oksigen, melainkan seperti belerang ataupun gas-gas. Gas tersebut bisa beracun terhadap manusia, tapi bagi mereka, gas tersebut sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan untuk mereka. Dan siapa tahu syarat kehidupan mereka itu ada seperti suhu misalnya, berada di antara 200 sampai 245 Celcius. Tidak seperti manusia, normalnya 28 sampai 35 Celcius. Demikian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurrahmah dengan NIM 210902093 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menanggapi kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi atau di planet. Menurut saya, kehidupan di luar bumi atau di planet itu ada. Namun bukan didasarkan bahwa manusia itu pernah bertemu atau tidak dengan makhluk hidup di planet lain itu. Kehidupan di luar bumi bisa berbentuk organisme, bakteri, hewan bersel tunggal, dan lain-lain. Kehidupan yang dimaksud dimungkinkan hidup di planet lain serupa bumi yang memiliki air, oksigen, dan atmosfer di luar angkasa. Jadi ada materi-materi organik dan kimia yang mendukung kehidupan organisme tersebut. Ada planet yang dimana memungkinkan ada habitat kehidupan, misalnya planet yang memiliki jarak sama seperti bumi dengan matahari, kemudian memiliki air dan atmosfer. Kehidupan itu tidak bisa diartikan seperti kehidupan sesempurna manusia. Manusia adalah salah satu bentuk kehidupan yang paling sempurna, karena unsur kimia yang sangat lengkap. Tetapi, ada juga planet yang tak memiliki atmosfer, seperti Merkurius. Di planet ini tidak ada kehidupan, seperti kita tahu unsur-unsur pendukung kehidupan kan air, atmosfer, dan unsur-unsur semacam itu. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agresya Novela Shanipar dengan NIM 210901110 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membahas mengenai apakah ada kehidupan lain di luar bumi. Seperti yang kita ketahui, alam semesta kita ini tidak terhingga, yang artinya sangat luas.
yang dimana alam semesta kita ini memiliki banyak kehidupan. Namun, jika alam semesta kita memiliki banyak kehidupan, mengapa kita tidak menemui kehidupan-kehidupan lain di luar bumi? Apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Di mana kehidupan itu? Faktanya, pada 40 tahun yang lalu, kita telah mengirimkan radio di luar angkasa. Berharap ada suara yang terekam. Namun, tidak ada suara apapun, sosok apapun yang terekam di dalam radio tersebut. Jadi, apakah ada kehidupan lain di luar bumi itu? Mungkin ada kehidupan lain di luar bumi itu, namun kita tidak mengetahuinya karena kita sangat-sangat jauh dari mereka, sehingga kita tidak menemui sosok kehidupan lain di luar bumi itu. Mungkin kehidupan lain di luar bumi itu seperti alien. Mungkin saja mereka memang ada di sana, tapi mereka hanya berbentuk mikroorganisme yang hanya peduli dengan lingkungan mereka sendiri. Mungkin mereka tidak memiliki kepintaran seperti kita. Jadi, menurut saya, kemungkinan ada kehidupan lain di luar bumi. Namun, karena kita tidak pernah melihatnya, jadi itu sangat mustahil bagi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Atifa Yumna, NIM 210305037 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menanggapi tentang adanya kemungkinan kehidupan di luar bumi. Sejauh ini kita telah mengetahui untuk membentuk suatu kehidupan ialah adanya unsur karbon dan air. Bumi ini ada di zona yang tepat atau dinamakan dengan habitable zone. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu massa dari kedua planet itu sangat besar, jadi gravitasinya juga pasti lebih tinggi dari bumi. Contohnya yaitu Mars. Secara hitungan, Mars sebenarnya masuk ke dalam habitable zone. Hanya saja, medan magnet di planet Mars lemah dan massa relatifnya juga kecil. Akibatnya, Mars nggak punya perisai yang melindungi atmosfer dari radiasi matahari. Itulah sebabnya Mars mengalami kekeringan dan airnya sekarang habis. Dalam buku Mirror Earth karya Michael Lemonick disebutkan bahwa kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi itu memang ada. Salah satunya satelit yang diduga punya lautan di bawah lapisan es di permukaannya yaitu bulan Europa. Di bawah lapisan es Europa ini diduga punya lautan yang dalam sekitar 100 km. Keberadaan air dalam bentuk cair ini diduga diakibatkan oleh tidal heating, yang artinya ada gesekan antara inti si satelit dengan lapisan di atasnya. Panas yang dihasilkan oleh gesekan itulah yang bikin es jadi cair dan membentuk lautan yang luas. Pada tempat seperti inilah diduga kehidupan di bulan Europa itu ditemukan. Dari segi agama, makhluk mukallaf yang diciptakan Allah itu hanyalah manusia dan jin. Manusia adanya di bumi, dan kemungkinan adanya jin di luar bumi itu wallahu a'lam. Perkenalkan, nama saya Juni Johana Sembiring dengan nomor 109011023 dari Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan memberikan pendapat mengenai ada tidaknya kehidupan di luar bumi. Nah, untuk hal ini saya membaca beberapa artikel. Nah, di satu artikel ilmuwan mengungkapkan bahwa ada kehidupan di luar bumi, namun itu bukan berupa alien, melainkan hanya sejenis mikroba. Dan itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah mikroba tersebut benar-benar bisa menimbulkan kehidupan yang nyata di luar bumi. Nah, selanjutnya saya juga membaca beberapa artikel lainnya, yang dimana pada artikel tersebut mengungkapkan bahwa para ahli menemukan ada 36 jenis alien lain yang hidup di luar bumi, namun mereka belum menunjukkan keberadaan mereka. Hanya saja penelitian ini atau penemuan yang ditemukan oleh para ahli ini menurut saya belum terlalu konkret dan butuh bukti yang nyata. Nah, untuk saya pribadi, saya kurang percaya bahwa ada kehidupan di luar bumi, karena menurut saya belum ada bukti yang valid dan juga benar-benar nyata mengenai kehidupan yang ada di luar bumi. Demikian, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zaryadi dengan NIM 210902119. Di video ini saya akan memberikan pendapat dan pandangan saya tentang apakah ada kehidupan lain selain di planet bumi. Pada umumnya kita berpikir bahwa kehidupan hanya ada di bumi saja. Namun, setelah ditemukannya 4.000 eksoplanet dan terungkapnya tentang galaksi Bima Sakti, para peneliti yakin bahwa kehidupan tidak hanya ada di bumi saja dan ilmuwan terus mencari tanda-tanda kehidupan di tempat lain selain di bumi. Pada Agustus tahun 1977, sebuah teleskop radio milik Universitas Ohio, Amerika Serikat,
mendeteksi denyut nadi radiasi yang tidak biasa dari suatu tempat di dekat rasi Sagittarius. Sinyal sepanjang 37 detik ini begitu mengejutkan sehingga seorang astronom yang memantau dan menulis wow pada cetakan teleskop. Sinyal dengan frekuensi 1420 MHz ini menjadi istimewa karena dapat menunjukkan keberadaan hidrogen bersama-sama dengan hidroksil, maka hidrogen akan membentuk air H2O. Jika terdapat air, maka kemungkinannya ada makhluk terestrial yang dapat ditemukan. Pada tahun 1961, astronom radio Amerika Serikat Frank Drake mengembangkan persamaan untuk membantu memperkirakan jumlah planet yang terdapat di galaksi pada tahun 2001. Hasil persamaan Drake menunjukkan bahwa dari ratusan ribu planet yang ditemukan, sebagian besar memiliki kemampuan untuk menopang kehidupan. Untuk pertama kalinya, para peneliti memperkirakan terdapat beberapa planet yang terletak di zona layak huni di sekitar bintang-bintang. Planet tersebut memiliki air yang memungkinkan proses fotosintesis dapat terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa planet mirip bumi yang berpenghuni bisa hanya beberapa ratus tahun cahaya jauhnya. Masih banyak bukti dan tanda-tanda tentang adanya kehidupan di luar bumi, dan para ilmuwan sampai sekarang masih berusaha untuk menemukan bukti yang jelas tentang kehidupan lain di planet atau di galaksi lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Perkenalkan, saya Chris Manulang dengan NIM 2109020069 akan menyampaikan argumen saya mengenai adanya kehidupan di luar angkasa atau di planet lain. Kehidupan di luar angkasa yang dimaksud itu mungkin bisa berbentuk organisme, bakteri, hewan bersel tunggal, dan lain-lain. Kehidupan yang dimaksud juga mungkin serupa yang di bumi, misalnya memiliki air, oksigen, atmosfer yang ada di luar angkasa. Jadi ada materi-materi organik dan kimia yang mendukung kehidupan organisme tersebut. Kehidupan di sana tidak bisa diartikan seperti kehidupan sesempurna yang ada di manusia gitu. Manusia adalah salah satu bentuk kehidupan yang paling sempurna karena unsur kimia yang sangat lengkap. Namun saya sendiri tidak percaya dengan adanya keberadaan alien ataupun UFO karena belum terbukti eksistensinya secara ilmiah. Manusia belum pernah bertemu secara langsung dengan makhluk seperti itu. Pada tahun 1976, Amerika Serikat mengirim 2 pesawat untuk mendarat di Mars, dan setiap pesawat tersebut memiliki peralatan yang untuk menggali tanah Mars, kemudian untuk dianalisa apakah ada kemungkinan kehidupan di sana. Namun mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa. Yang kedua, elemen-elemen yang membentuk bumi itu menjadi alasan utama adanya kehidupan di bumi, seperti meliputi air, atmosfer, kemudian jarak antara bumi dan matahari itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Kemudian suhunya juga tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Tetapi sekarang kita bisa melihat bahwa planet lain itu tidak layak huni karena tidak keberadaannya itu tidak seperti di bumi gitu. Kemudian dalam ajaran agama saya yaitu Kristen, di Alkitab tidak mengajarkan bahwa ada makhluk hidup lain di alam semesta selain di bumi. Walaupun Tuhan Yang Maha Esa dapat melakukan hal semacam itu, menciptakan kehidupan seperti itu, tapi sekarang nyatalah bahwa Tuhan tidak menciptakan mereka, dan Tuhan hanya memfokuskan kehidupan di bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.